Bukit Bayangan, karya Farhan Zaidan. Embun pagi yang terus menetes. Akhir pekan yang dinantikan telah tiba. Bersama teman-teman, aku, Doni, Nisa, dan Sandi memutuskan untuk pergi ke puncak Gunung Penanggungan, gunung yang dipercayai sebagai salah satu gunung suci. Sebelum berangkat ke tujuan utama, mereka berkumpul di kosanku yang dekat dengan salah satu universitas di Malang. Sandi memberikan informasi mengenai aturan yang harus dijalankan, seperti tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan, dan menjaga perkataan. Kami menggunakan sepeda motor. Nisa berboncengan dengan Doni, dan aku dengan Sandi, kekasihku. Mereka memulai pendakian dengan berdoa terlebih dahulu. Sandi memimpin doa. Sebelum jalan, agar kita diberi kelancaran, mari berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai, ucap Sandi. Setelah selesai berdoa, kami berjalan secara beriringan. Langkah demi langkah perlahan kami menyusuri pos. Ketika sudah sampai di pos 3, kami memutuskan untuk beristirahat sejenak, melepas penat. Kita beristirahat dulu di sini, ujar Sandi. Akhirnya, ucapku sembari menghela nafas lega. Kira-kira apa masih jauh untuk sampai di Bukit Bayangan? Tanya Nisa kepada Sandi. Lumayanlah, jawab Sandi. Setelah puas beristirahat, kami melanjutkan pendakian. Di tengah perjalanan, aku memutuskan untuk mendengarkan lagu dari benda pipih yang aku genggam. Agar rasa penat di perjalanan menuju puncak Gunung Penanggungan tidak terasa, aku memulai memutar lagu yang ada di dalam daftar putarku dan mulai menikmatinya. Tapi dari arah lain Sandi diam-diam memperhatikanku. Dia bertanya, "Kamu lagi dengerin apa sih? Kok kayak asik banget?" Ucap Sandi dengan telah berpindah tempat menjadi duduk di sampingku. "Kepo kamu," jawabku dengan malu-malu. Gitu ya kamu," ucap Sandi sembari dengan kokohnya merangkul pundak sempitku. "Sini, mana telinga kamu? Aku pasangin, biar kamu juga bisa dengar," ucapku. Dia mulai mendengarkannya, dan dia mulai bingung dengan apa yang ia dengarkan. Mungkinkah dia tahu? Batinku, lagunya enak ya, tanya Sandi yang aku berikan anggukan. Seperti kisah kita ya, tanya sambil menatap mata indahnya. Seketika Sandi terdiam mendengarkan pertanyaanku. "Maksud kamu apa?" tanya bingung. Aku hanya memberikan senyuman menjawab pertanyaannya. Setelah menghabiskan 1 jam perjalanan, sampailah kami pada puncak Gunung Penanggungan. Kami melihat keindahan matahari terbit dari ufuk timur. Doni, Sandi, dan Nisa berfoto-foto sedangkan aku mendengarkan musik sambil memperhatikan keasikan Sandi dan Nisa yang sedang bersenda gurau. "Seasik itu kamu bersama Nisa seperti tidak menganggap aku ada?" Batinku bertanya sambil menatap mereka dengan sendu. Setelah kami menikmati keindahan sunrise di puncak, kami beristirahat sambil meminum secangkir kopi hangat. Sungguh lega rasanya saat kaki ini tiba di puncak. Penuh semangat, Nisa kemudian bercerita bagaimana serunya dia bersama Sandi tadi. "Tahu gak, Sandi tuh orangnya seru banget," kata Nisa dengan begitu semangat. "Oh iya, apa kamu dekat dengan Sandi?" jawabku. "Aku udah lama dekat sama Sandi," jawab Nisa dengan raut wajah senang. Sedangkan di lain sisi, Sandi terdiam tidak berkata apapun. "Sejak kapan kalian dekat?" "Sepertinya dari awal aku masuk kampus Sandi sudah memulai memperhatikanku," ujar Nisa yang aku tanggapi dengan anggukan. Niatnya, aku ingin membalas ucapannya. Tiba-tiba Doni menyela pembicaraan kami. "Kalian ini masih berbicara. Ayo minum dulu kopinya," ucap Doni. "Iya Don." Kami meminum kopi dengan tenang, sembari menikmati keindahan alam di puncak Gunung Penanggungan. Aku kembali mendengarkan musik tadi sempat terjeda. Setelah ku hayati dan aku putar berulang kali, aku baru paham dengan sepenggal liriknya. "Kau jadikan aku kekasih bayangan." Sepenggal liriknya ini menyadarkan hatiku
Kekasihku biasanya hanya menemuiku saat merasa kesepian. Saat Doni dan Nisa asik meminum kopi sambil berbincang, aku mengajak Sandi melihat pemandangan sekitar sembari ingin berbincang dengannya. Sandi, aku minta maaf, hubungan ini sampai sini saja. Hatiku sudah sesak sekali melihat sifat kamu, ucapku. Kenapa? Jawab Sandi seperti tidak menyadari kesalahannya. Kamu sadari aja sendiri gimana selama ini hubungan kita. Aku seperti tak terlihat di mata kamu. Aku menyerah bertahan. Jalani hidupmu dengan baik ya. Terima kasih, ucapku. Hatiku lega melepaskan dia. Rasanya seperti bebas dari tekanan masalah. Memang sakit. Dengan begini aku bisa melihat Sandi bahagia bersama Nisa. Aku kembali duduk bersama teman-teman sembari kembali menikmati kehangatnya kopi. Cerita itu kembali terlintas ketika bertemu lagi setelah 3 tahun lamanya. Manis rasanya kalau mengingat awal mula hubungan kita saat masih memakai baju hitam putih dan dipertemukan dengan kerja kelompok. Tapi cerita indah itu telah aku selesaikan di Bukit Bayangan. Sifat baik kamu mampu membuat aku membatin ketika masa itu.